Shalom, selamat malam Bapak Ibu, apa kabar? Puji Tuhan, kita sudah berada di penghujung tahun yang penuh pergumulan. Kalau boleh dibilang ini tahun retreat khusus di rumah, karena tidak kemana-mana, tahun 2020. Puji Tuhan, dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang masih setia berdoa bersama dengan kami sampai pada hari ini 29 Desember 2020. Puji Tuhan. Dan juga semua Bapak Ibu yang berada di luar negeri yang juga setia berdoa bersama dengan kami. Terima kasih untuk kebersamaan di tahun ini. Doa kami kiranya tahun depan juga tetap kita akan makin banyak lagi yang boleh berdoa bersama dengan kita lewat channel ini. The end of years come with traditions, including reflecting upon the past year. As we look back, so many times it was mercy that kept us going. Glad to know that you are with us at this time of year. The crew of Studio Sentosa from the Indonesian Bible Institute and the Indonesian Missionary Foundation, Batu, Indonesia. Thank you for joining us. And as we approach the end of this year with prayer, worship, praise to our living God who keeps His children. Thank you for being with us tonight. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa, menyerahkan kurang lebih 1 jam ke depannya. Kita akan lagi menaikkan doa-doa kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di penghujung tahun ini masih ada kesempatan Tuhan berikan bagi kami. Sebab itu Tuhan berkati semua kami malam ini yang sudah disatukan lewat channel ini, lewat live streaming ini. Tuhan satukan hati kami untuk menaikkan syafaat kami. Doa kami untuk bangsa-bangsa yang ada di luar negeri, di luar Indonesia, tetapi juga di Indonesia sendiri. Kami ingin terus menaikkan doa kami karena kami percaya hanya Tuhan sanggup menolong di setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami siap masuk dalam jam doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we lift your holy name. You deserve the glory and
your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. For your name is great and worthy to be praised. For your name is great and worthy to be praised. Baik Bapak Ibu yang kami kasihi, terima kasih. Kita akan berdoa pada malam hari ini, kita akan berdoa untuk negara di Afrika, masih Sentral Afrika. Kita berdoa untuk Gabon. Kita berdoa untuk negara ini, tetapi juga untuk Indonesia kita berdoa untuk Daruba Morotai, Indonesia. Saya harap Bapak Ibu tahu Morotai itu ada di mana, itu ada di Maluku, bagian utara. Kita akan berdoa untuk Morotai. Jadi kita masih jalan-jalan di sekitar Maluku, Kepulauan Maluku. Jadi Bapak Ibu, mari kita akan berdoa pada malam hari ini untuk Morotai. Our prayers tonight is for the country of Gabon, Central Africa, and Daruba Morotai, Indonesia. We pray that with the dawning of a new year, may God's salvific grace be anew for the nations, as more and more people are saved to be His medium of blessing for the world. Mari kita ikuti informasi berikut ini dari Gabon. Negara kecil Gabon adalah salah satu negara terkaya di Afrika. Negara ini memperoleh banyak uang dari simpanan minyaknya yang besar. Namun, uang itu tidak dibagi rata. Pejabat pemerintah dan pemimpin bisnis mengontrol dana ini sehingga banyak orang di Gabon hidup dalam kemiskinan. Gabon terletak di sepanjang khatulistiwa di pantai barat Afrika. Ada lebih dari 40 kelompok etnis di Gabon. Orang-orang Fang merupakan kelompok terbesar. Sekelompok kecil orang Pygmy tinggal di hutan hujan. Penduduk Gabon berbicara banyak bahasa Bantu yang berbeda, tetapi bahasa Prancis adalah bahasa resmi. Mayoritas penduduknya beragama Kristen, dan kebanyakan orang tinggal di kota. Perekonomian Gabon didasarkan pada sumber daya alamnya. Ini adalah salah satu produsen minyak bumi terbesar di Afrika dan salah satu produsen mangan terbesar di dunia. Kehutanan adalah industri penting lainnya. Banyak orang bekerja di pertanian, tetapi kebanyakan petani hanya menanam cukup makanan untuk memberi makan keluarga mereka. Tanaman meliputi singkong, pisang raja, dan ubi jalar. Demikian informasi dari Gabon. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk negara ini. Negara ini memang agama utamanya Kristen, dalamnya ada Protestan juga Katolik, tapi juga ada saudara-saudara kita yang Muslim, tapi juga ada banyak kepercayaan-kepercayaan, ya animis. Maka menurut informasi yang kami miliki, ada sinkritis di dalamnya. Jadi kekristenan juga dipraktekkan di dalam agama-agama animis atau agama-agama suku tradisional di negara ini. Mari kita berdoa supaya Tuhan melawat negara ini, dan kita berdoa supaya oleh kasih karunia Tuhan, saudara-saudara kita di sana boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan pada masa raya Natal, tapi juga mengakhiri tahun ini
memasuki tahun yang baru. Mari kita berdoa untuk Gabon. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, malam ini dari tempat ini, dari Studio Sentosa, YPPI Batu. Kami ingin berdoa untuk saudara kami yang jauh di sana, di Afrika, khususnya negara Gabon. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk negara ini. Kami bersyukur ada kesempatan untuk mendoakan mereka. Sebab itu kami menatang negara ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati para pemimpin. Terima kasih untuk kepercayaan yang ada di negara ini. Kepercayaan utamanya adalah Kristen. Kami berdoa supaya kekristenan benar-benar menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Sebab itu kami berkati pemimpin negara ini bersama pemimpin-pemimpin gereja. Supaya Tuhan memberkati mereka dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Mereka boleh mengerjakannya dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk masih banyak saudara-saudara kami di negara ini yang masih percaya kepada animis. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keselamatan mereka. Kiranya dalam masa Raya Natal tapi juga mengakhiri tahun ini. Ketika mereka mengevaluasi perjalanan hidup mereka. Kami berdoa dari tempat ini. Tuhan kunjungi mereka. Supaya mereka boleh berjumpa dengan Engkau. Sumber hidup. Yang sudah menyertai memberkati mereka selama tahun ini. Dan kami berdoa supaya di saat-saat mereka bersyukur. Di saat-saat mereka menatap ke depan. Engkau hadir dan menyatakan diri-Mu kepada mereka. Sebab itu kami berdoa ya Tuhan, juga untuk mungkin utusan-utusan yang Tuhan kirim ke sana untuk melayani. Kami berdoa Tuhan berkati supaya dalam kesempatan yang indah ini, kesempatan di mana semua orang mulai mengevaluasi perjalanan hidup di tahun ini, mereka juga boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan negara ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Benteng perlindunganku, Allah
Daruba merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Desa ini sedang disiapkan untuk menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai. Destinasi ini menawarkan beragam kekayaan yang sangat memukau. Berjuluk mutiara di bibir Pasifik, Morotai memang terkenal dengan keindahan baharinya. Terlepas dari itu, ternyata pulau ini juga menyimpan peninggalan sejarah Perang Dunia II, baik di dalam laut maupun daratan. Ya, Bapak Saudara semua, mari ketong lanjut berdoa ya untuk kita saudara semua yang ada di Morotai. Apa kabar Bapak Saudara semua yang ada di Morotai? Kita punya gereja juga ada di sana. Kita berdoa untuk hamba Tuhan yang melayani GMI, baik yang ada di Tobelo, juga yang ada di Morotai. Kita berdoa supaya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati dalam pelayanan di daerah ini. Khususnya mengakhiri tahun ini, kita berdoa supaya semua jemaat ketika mereka duduk, mereka merenungkan kembali perjalanan hidup di tahun 2020 ini. Ada ucapan syukur, tapi lebih daripada itu, menatap masa depan bersama dengan Tuhan. Mereka diberi kekuatan baru, semangat baru untuk menyongsong tahun yang baru. Dan kita berdoa juga supaya mereka yang belum hidup baru, sebelum masuk tahun baru, supaya mereka juga memiliki hidup baru, berjumpa Yesus secara pribadi, menerima Tuhan Yesus dalam hati dan hidup mereka, sehingga hidup mereka dibaharui memasuki tahun 2021. Mari kita semua berdoa untuk semua saudara yang ada di Morotai. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami memberkati semua saudara yang ada di Morotai. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati semua saudara yang ada di daerah ini. Kami minta rahmat-Mu, kami minta berkat-Mu atas saudara-saudara kami di Morotai. Kami berdoa mengakhiri tahun 2020 ini. Ada banyak hal terjadi, ada mungkin kesedihan, tapi juga ada sukacita. Kiranya Tuhan menolong supaya ketika saudara semua merenungkan kembali perjalanan hidup mereka, mereka boleh memandang kepada Tuhan sumber hidup yang memberikan kesempatan untuk hidup. Supaya dalam nama Tuhan Yesus mereka yang masih bermain-main dengan hidup ini, masih bermain-main dengan dosa, kiranya mereka boleh mengevaluasi diri, mereka boleh bertobat, meninggalkan semua yang tidak memuliakan Tuhan. Dan menyongsong tahun yang baru kami berdoa, supaya mereka menerima Tuhan dalam hidup mereka dibaharui menjadi manusia baru untuk memasuki tahun yang baru. Dengan optimis, oleh karena Tuhan ada di dalam hati dan hidup mereka. Berkati para pemimpin, pemerintahan, juga gereja, supaya mampu menjalankan tugas tanggung jawab mereka dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memberkati Morotai. Amin.
di situ pasti mujizatmu terjadi. Selamat malam Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Malam hari ini kita akan berdoa lagi untuk bangsa Indonesia. Kita akan berdoa untuk pemimpin bangsa kita, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua jajaran, para pemimpin di daerah. Kita berdoa untuk mereka semua. Bahkan malam hari ini pun kita mau berdoa untuk situasi politik di bangsa kita. Kita berdoa untuk situasi kesehatan, secara khusus perkembangan virus corona atau COVID-19 ini belum juga mereda. Kita berdoa supaya Tuhan yang terus campur tangan, Tuhan yang terus menolong agar situasi ini segera dipulihkan. Kita berdoa juga untuk kesehatan kita semua, sekali lagi Bapak Ibu, dan juga untuk situasi ekonomi. Bapak Ibu, kita akan berdoa juga untuk situasi ekonomi di negara kita, supaya kita pun boleh menikmati keadaan yang baik, secara khusus dalam hal perekonomian di bangsa kita. Itu tidak membuat dampak yang buruk untuk kita tidak mengalami kesusahan, karena tentu situasi COVID-19 ini pasti berpengaruh dengan perekonomian negara kita. Karena itu kita terus berdoa juga supaya perekonomian negara kita pun dalam campur tangan Tuhan, diberkati Tuhan, sehingga kita semua pun boleh merasakan damai sejahtera, berkat-berkat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Saya pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini kami bersyukur karena Tuhan masih berikan kami kekuatan, kesehatan. Kami boleh menikmati anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kami sampai malam hari ini. Dan malam ini pun kami ingin mendoakan pemimpin di negara kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, dan semua jajaran di tingkat pemerintahan pusat. Bahkan kami berdoa untuk para pemimpin di tingkat daerah pun, para gubernur dan jajarannya sampai tingkat yang paling rendah, RT RW. Kami berdoa supaya orang-orang yang dipilih Tuhan untuk memimpin kami, rakyat, masyarakat, kami berdoa supaya mereka juga Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kebijaksanaan, Tuhan juga yang memampukan menolong mereka agar mereka dapat memimpin kami semua dengan baik. Dan kami berdoa supaya campur tangan Tuhan, kehadiran Tuhan bersama mereka, cara memimpin mereka pun mereka dapat memimpin dalam takut akan Tuhan, karena Tuhan yang mengambil alih, Tuhan yang menolong, memampukan mereka untuk memimpin kami. Kami berdoa juga supaya kepemimpinan mereka dapat membawa kami ke arah yang lebih baik, memberikan damai sejahtera untuk kami semua. Kami berdoa malam hari ini pun untuk situasi politik negara kami. Kami berdoa juga supaya Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati situasi politik negara kami, sehingga situasi politik yang cenderung merugikan kami masyarakat kecil, kami berdoa supaya dijauhkan Tuhan. Kami berdoa supaya kami semua hidup dalam ketentraman, hidup dalam damai sejahtera. Kami hidup berdampingan satu dengan yang lain, tidak dipengaruhi oleh situasi politik yang kadang dipakai oleh orang-orang tertentu untuk merusak kami, merusak bangsa ini. Kami berdoa juga untuk kesehatan, secara khusus kami semua yang malam hari ini ada dalam acara ini, yang berdoa bersama. Tuhan juga memberkati kami, jaga lindungi kami semua, bahkan semua saudara-saudara kami dimanapun berada, dengan situasi mereka, keadaan mereka masing-masing, di tempat mereka masing-masing. Kami berdoa juga Tuhan berkati, tolong mereka. Secara khusus kami berdoa di tengah situasi COVID-19 yang belum mereda, Tuhan juga jaga, bentengi kami semua, bentengi saudara-saudara kami juga dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang harus terpapar dan dirawat di rumah sakit atau tempat-tempat tertentu, tempat-tempat perawatan COVID-19. Kami berdoa juga Tuhan hadir di sana, pulihkan kesehatan mereka. Kami percaya tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan mereka dari sakit penyakit, dari COVID-19 dengan cara Tuhan. Untuk para medis yang sampai hari ini berjuang untuk menolong, menangani para pasien COVID-19, kami berdoa Tuhan juga bentengi mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan bagi mereka, semangat bagi mereka untuk terus melayani dengan baik. Dan kami percaya mereka pun hadir di sana dalam anugerah Tuhan. Mereka hadir di sana karena Tuhan pakai mereka untuk menyembuhkan, memberkati para pasien virus corona.
Dan kami pun ingin berdoa untuk situasi ekonomi di bangsa kami. Kami berdoa supaya Tuhan juga campur tangan, Tuhan berkati, sehingga perekonomian di bangsa kami ini berjalan dengan baik. Virus corona yang belum juga mereda, kami berdoa juga itu tidak berdampak buruk untuk perekonomian di negara kami. Kami percaya perekonomian di negara kami, semua usaha pekerjaan yang berjalan sampai hari ini itu diberkati Tuhan, dan itu baik untuk roda perekonomian negara kami. Bapa di sorga, ini doa kami sekali lagi berdoa memberkati bangsa kami, dan kami semua yang akan mengakhiri tahun ini pun kami berdoa supaya Tuhan juga memberkati kami semua, mengakhiri tahun ini dengan baik dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, dan kami dapat memasuki tahun yang baru juga dalam berkat Tuhan. Ini doa kami, Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselari bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam
Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Malam ini kita bertemu lagi dalam satu tema refleksi, yaitu diselamatkan untuk menjadi berkat. Saya membaca satu bagian firman Tuhan yang mengemukakan demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 1 Korintus 15 ayat 10. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seharusnya hari-hari ini kita dapat berkumpul bersama keluarga dan sahabat-sahabat kita dengan sukacita untuk merayakan Natal dan akhir tahun baru serta menyambut tahun baru. Namun kenyataannya, kita menghadapi situasi yang berbeda. Berbeda sama sekali di akhir tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena situasi pandemi COVID-19. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pandemik dan situasi yang sulit sekarang ini tidak boleh mengurangi makna kehidupan kita dalam memberi makna perayaan Natal dan mengakhiri tahun ini. Dan situasi ini tidak boleh mengurangi kesaksian hidup kita sebagai orang percaya untuk menjadi berkat bagi sesama. Melalui pembacaan firman Tuhan yang tadi di awal saya sudah baca, maka kita dapat belajar melalui kisah hidup Rasul Paulus. Kita dapat belajar mengenai hidup yang telah diselamatkan untuk menjadi berkat. Rasul Paulus menyatakan dengan jelas, jika aku ada sampai sekarang ini sebagaimana aku ada, itu karena kasih karunia Allah. Apakah yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan yang telah saya kemukakan tadi sebagai suatu refleksi dalam kehidupan kita mengakhiri tahun ini dan menyambut tahun 2021? Yang pertama, firman Tuhan dengan jelas mengemukakan bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah itu tidak sia-sia dalam hidup kita. Hal ini dilatar belakangi dari kehidupan Rasul Paulus ketika dia bertemu dengan Allah, dan pertemuan itu merupakan satu peristiwa yang menakjubkan dalam kisah hidup Rasul Paulus. Suatu perjalanan kisah hidup Rasul Paulus di mana suatu saat Allah menyatakan diri kepadanya yang kita dapat sebut sebagai perjumpaan Rasul Paulus dengan Allah yang memberi dan sekaligus mengubah tujuan hidup Rasul Paulus menjadi sesuatu tujuan yang baru. Dia bukan lagi sebagai penganiaya orang percaya, tetapi melalui perjumpaan dengan Allah, berdasarkan kasih karunia Allah, ia
menjadi seorang pejuang Kristus bagi berita Injil. Perjumpaan dengan Yesus secara pribadi telah mendasari pertobatan dan perubahan yang menyangkut sikap hidup dan cara berpikir Rasul Paulus kepada iman kepada Yesus Kristus. Dan melalui perjumpaan dengan Yesus itu, maka Rasul Paulus diberi tugas untuk membawa Injil ke dunia. Hal itu dapat kita baca dalam Kisah Rasul 9 ayat 3 sampai 6 serta Kisah Rasul 22 ayat 6 sampai 11. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, "Aku ada sebagaimana aku ada karena kasih karunia Allah." Bapak, Ibu, ini merupakan kisah yang begitu menakjubkan kalau kita membaca teks-teks firman Tuhan. Bagaimana dia mengalami perubahan dari hidupnya. Yang sebelumnya adalah seseorang yang membenci para pengikut Kristus. Seseorang yang berusaha untuk menganiaya orang-orang Kristen. Namun ketika Allah menyatakan diri kepadanya, ia mengalami perubahan secara total. Inilah artinya diselamatkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, bagaimanakah hidup Paulus yang diselamatkan menjadi berkat begitu banyak, tidak hanya bagi orang-orang di sekitarnya, bagi orang-orang yang dia layani, tapi jauh melampaui batas-batas wilayah. Hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimanakah hidupnya yang menjadi berkat? Yaitu yang kedua. Dari firman Tuhan yang telah kita baca tadi di awal, Rasul Paulus mengemukakan bahwa aku telah bekerja lebih keras. Ini Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sesuatu istilah yang menarik dalam konteks pelayanan Rasul Paulus. Ia mengatakan, aku telah bekerja lebih keras. Mengapa ia bekerja lebih keras? Karena kasih karunia Tuhan tidak disia-siakan dalam hidupnya. Perjumpaan dengan Tuhan, hidup yang diselamatkan, tidak disia-siakan olehnya. Rasul Paulus menghubungkan kasih karunia Allah yang dia alami dalam hidupnya dengan menegaskan bahwa dia bekerja lebih keras. Bekerja lebih keras, tidak hanya dia berada dalam konteks dia memberitakan Injil, dia pergi dalam perjalanan misinya ke kota-kota, ke desa-desa. Bekerja keras tidak hanya mengemukakan tentang bagaimana dia memberitakan Injil yang telah dia lakukan dengan sepenuh hati, tetapi juga bekerja keras. Rasul Paulus juga rela bekerja keras demi tidak memberatkan jemaat yang dilayaninya. Wow. Hidupnya begitu menjadi berkat. Hal ini menyatakan kecintaannya kepada orang-orang, kepada jemaat yang dilayaninya. Walaupun sebenarnya pada satu sisi
Dia sering mengalami ancaman bahaya dan bahkan nyawanya sendiri terancam oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita dapat membaca bagaimana perjuangannya, kerja kerasnya, memberikan perhatian yang begitu besar bagi orang-orang yang dilayaninya. Walaupun dia sering mengalami kesulitan, kesukaran. Dalam Kisah Rasul 20, ayat 19 dan 34, kita dapat menemukan bahwa ada orang-orang yang merencanakan untuk membunuh dia. Di dalam 2 Korintus 6, ayat 3-7, serta 2 Korintus 11, ayat 23-29, di situ mengemukakan tentang bagaimana dia harus mengalami kesulitan, kesukaran, perjuangan, didera, dan bahkan hampir saja nyawanya hilang dalam perjalanan pelayanannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, walaupun dalam kondisi yang sulit, Rasul Paulus mengemukakan bahwa aku bekerja lebih keras. Bekerja lebih keras dalam memberitakan Injil. Bekerja lebih keras agar ia tidak memberatkan atau tidak membebani orang-orang dia layani. Hidup yang telah diselamatkan oleh Allah dan mengalami kasih karunia oleh Allah tidak dia sia-siakan. Rasul Paulus memperlihatkan hidupnya menjadi berkat bagi orang lain, bagi teman sekerjanya, bagi orang-orang yang dilayaninya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui bagian firman Tuhan yang telah saya kemukakan secara singkat ini, maka kita dapat menarik suatu kehidupan orang percaya yang sekarang ini, yang kita jalani tidaklah mudah. Situasi-situasi yang kita saat ini hadapi tidaklah mudah. Apalagi jika kita menganggap bahwa kita adalah orang yang menderita dan bahkan sangat menderita dengan situasi sekarang ini yang terjadi. Betapa banyak kesulitan yang kita hadapi sekarang ini. Dan bahkan ada begitu banyak orang yang berputus asa. Dan bagaimanakah mungkin orang yang seperti itu dapat menjadi berkat bagi orang lain? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang yang telah diselamatkan, orang yang hidup di dalam Kristus, selalu diberi kemampuan dan memiliki kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain di tengah-tengah situasi sekarang ini. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita menjadi berkat jika kita melayani orang lain. Kita dapat menjadi berkat dengan memberi bantuan kepada orang lain. Kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang menderita, orang-orang yang kesulitan. Kita dapat menjadi berkat dengan kita berdoa untuk orang lain. Berdoa untuk bangsa dan negara kita. Berdoa untuk masyarakat kita. Berdoa untuk ekonomi kita. Kita dapat menjadi berkat. Kita juga dapat menjadi berkat dengan bertanya dan mengirimkan bagian-bagian firman Tuhan kepada keluarga kita, kepada sahabat kita. Dan bahkan kita pun dapat menjadi berkat di tengah situasi sekarang ini ketika bertanya, menanyakan kabar orang lain.
Dan kita dapat menjadi berkat dengan memberi dukungan, support kepada mereka. Agar mereka pun dapat tetap tegak berdiri menghadapi situasi yang sulit ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah membebaskan kita. Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Firman Tuhan dari Titus 2 ayat 14 menyatakan bahwa kita telah dibebaskan dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Tuhan sudah menyelamatkan kita, sudah membebaskan kita. Dan bahkan Tuhan sudah memberkati kehidupan kita sepanjang 1 tahun ini dengan begitu berkelimpahan. Jika kita ada sampai saat ini, itu merupakan kasih karunia Tuhan. Sebagaimana kita ada, itu merupakan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Dan Allah menghendaki umatnya untuk rajin berbuat baik. Menjadi berkat bagi orang lain. Sebab hidup yang menjadi berkat itu adalah sukacita yang memberi kehangatan dalam kesepian. Sekali lagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hidup yang menjadi berkat itu adalah sukacita yang memberi kehangatan dalam kesepian. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dalam mengakhiri tahun ini, hiduplah dalam keselamatan, jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Bekerja keraslah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan tetaplah hidup dalam Kristus. Dan tetaplah terus berusaha memberi kehangatan bagi orang-orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan ku ikut kehendak-Mu, ku perlu
Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berdoa pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan doa saya dari studio Sentosa YPB Batu. Bapak Ibu terus diberikan gairah, terus diberikan semangat mengakhiri tahun ini, tapi juga memasuki tahun yang baru yang ada di depan. Praise be to our God, whose plan is perfect, to bring His salvation to the world of His creations. From the heart to heart, from one place to another. May the end of this year bring us closer to each other and to God, the source of life and all its blessings. Until our next meeting, as we end our year in prayer and worship on Thursday at 7 p.m. Western Indonesian time. Pay attention to this quote. Don't think of the things you didn't get after praying. Think of the countless blessings God gave you without asking. Jangan memikirkan tentang hal-hal yang tidak kamu dapatkan setelah kamu berdoa. Ingatlah akan berkat-berkat yang Tuhan berikan tanpa engkau memintanya. God bless you all. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita akhiri dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami sepanjang tahun 2020 ini. Dan hari ini pada tanggal 29 Desember kami masih terus merasakan dan mengalami anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kami percaya apa yang kami lakukan sepanjang tahun ini tidak ada yang sia-sia. Sebab itu kami bertekad kami akan terus berdoa dan terus berdoa di tahun yang akan datang. Bahkan Tuhan akan mengirim lebih banyak lagi pendoa untuk bersama-sama dengan kami menaikkan doa-doa kami. Terima kasih Bapa di sorga. Mengakhiri doa kami malam ini, hamba berkati semua Bapak Ibu Saudara yang setia berdoa bersama kami sampai pada malam hari ini. Ya Tuhan, curahkanlah berkat-Mu dari sorga atas setiap Bapak Ibu yang setia berdoa bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tersedia sudah pekerjaanku yang direncanakan khusus untukmu. Layanilah dengan ketaatanmu, juga dengan segenap kehidupanmu. Bekerja bagi Tuhan, hari lepas hari penuh ketaatan. Layani dengan setia, tak seorang lain melainkan Engkaulah. Pekerjaan Tuhan meskipun hina, justru itu yang diberikan Tuhanmu. Sedikit bekerja dalam ladangnya, sebab itu berdoa dengan sepenuh. Bekerja bagi Tuhan, hari lepas hari penuh ketaatan. Layani dengan setia, tak seorang lain melainkan Engkaulah. Bekerja bagi Tuhan, bawa jiwa agar dikenalnya kemurahan-Mu. Jangan letih bangun dan bekerjalah, kekuatan baru Tuhan beri selalu. Bekerja bagi Tuhan, hari lepas hari